Halo, selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan membahas isu yang tengah hangat dibahas di tengah masyarakat dan juga menghadirkan narasumber-narasumber terpercaya di Sapa Sulsel. Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI memiliki peran penting dalam menjaring atlet potensial. Berbagai program juga dijalankan KONI untuk meningkatkan prestasi atlet Makassar di kancah nasional. Beberapa di antaranya penjaringan calon atlet potensial di sekolah maupun kecamatan. Dan yang kontroversi, KONI Makassar kabarnya akan membina pelaku pembusuran menjadi atlet panahan. Lantas akankah upaya yang dilakukan KONI akan berbuah hasil baik? Hal ini kita bahas bersama dengan narasumber kita di Kompas TV Makassar. Sudah hadir narasumber Ahmad Susanto, selaku Ketua KONI Makassar. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah, baik. Kita sebelum melangkah dan juga berbicara lebih jauh, alangkah baiknya Pak Ahmad mungkin boleh menjelaskan apa sih sebenarnya tugas, fungsi dan juga tugas pokok dari KONI, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, Pak. Silakan. Ya, jadi Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Kompas TV di Sapa Sulsel ya. Ya, benar. Ya. Jadi Komite Olahraga Nasional itu adalah satu lembaga resmi yang terstruktur memang dari pusat, kemudian provinsi dan kota yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menunjuk untuk menyelenggarakan pembinaan prestasi olahraga di masing-masing tingkatannya. Jadi baik itu secara kebijakan maupun secara teknis, kita bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan prestasi sesuai dengan tingkatan masing-masing. Berarti punya tugas fungsi masing-masing baik dari pusat hingga ke provinsi. Seperti itu. Baik, selanjutnya apa sih yang dilakukan KONI Makassar ini Pak untuk dapat memantau atlet yang memiliki potensial yang ada di Sulawesi Selatan, baik Kota Makassar itu sendiri untuk nanti kemudian dibina oleh KONI menjadi atlet profesional? Ya, kalau kita bicara misi, visi, dan program, saya kira kalau kita bicara tentang bagaimana penjaringan dan pembinaan atlet di Sulawesi Selatan, khususnya lagi di Makassar, itu banyak tingkatannya. Ya, tentu kita mulai dari pembinaan usia dini, pembinaan usia dini, kemudian pembinaan terintegrasi di cabang olahraga, kemudian pelatihan intensif, kemudian sampai kepada dukungan nasional sampai kepada bagaimana anak-anak kita siapkan untuk masuk ke pelatnas, masuk memperkuat tim nasional. Karena memang itu yang menjadi moto kita selama ini. Apalagi baru selesai Pekan Olahraga Kota kemarin, motonya itu cetak juara dari Makassar untuk Indonesia. Bagaimana kita membina, mempersiapkan, memfasilitasi anak-anak Makassar ini, anak-anak muda potensial Makassar pada kecabangan olahraganya masing-masing untuk menjadi backbone tulang punggung di tim nasional. Itu sudah kita siapkan ke sana dengan berbagai inovasi dan program yang kita buat. Berarti tadi kan Pak Ahmad juga menjelaskan bahwa penjaringan atlet-atlet profesional ini dimulai dari tingkat usia dini. Lalu lantas seperti hal apa dan juga mekanisme seperti apa untuk bisa menggait atlet dari usia dini itu Pak? Ya, kita ada beberapa program yang kita siapkan. Yang pertama ada One Student One Sport. Satu siswa, satu cabang olahraga. One Student One Sport. One Student One Sport. Satu siswa, satu cabang olahraga. Di mana setiap sekolah di Makassar ini atas kebijakan Bapak Wali Kota yang juga sudah menjadi program pemerintah kota bahwa setiap siswa itu harus memiliki satu cabang olahraga sesuai dengan peminatan, bakat, dan kompetensinya. Nah, polanya seperti apa? Ini saya kira kita mulai dengan sosialisasi, edukasi, kemudian pemetaan peminatan di sekolah-sekolah. Kita menggunakan digitalisasi, salah satunya dengan aplikasi yang memang mendata ke sekolah. Jadi saya kasih contoh misalnya, sekolah A, misalnya SD ya, SD atau SMP, karena jangkauan kita kan SD SMP. Itu misalnya satu sekolah dan 400 siswanya. Di aplikasi itu tercatat dia, jadi mereka mengisi apa peminatannya. Oh ternyata dari satu sekolah itu ada dari 400 siswa, ternyata ada 50 yang suka sepak bola, 50 yang suka pencaksilat, 100 yang suka karate, dan sebagainya. Nah, hasil pemetaan ini akan kita kirimkan pelatih dari cabang olahraga ke sekolah itu
untuk pemantauan bakat. Oke. Jadi masuk ke situ. Jadi kalau misalnya yang paling banyak di situ adalah pencaksilat, maka pelatih pencaksilat yang banyak kita kirim ke situ. Dari situ tingkatan pertama akan mulai melakukan pelatihan awal, kemudian yang punya kompetensi, punya bakat, dan memang punya potensi kemampuan itu akan kita masukkan ke cabang olahraganya. Di cabang olahraganya ini akan tersebar kepada misalnya SSB, kemudian dojo, sasana, perguruan, dan seterusnya. Atau klub-klub ya yang akan tersebar ke situ. Dan dari situ akan mulai pembinaan terintegrasi di cabang olahraga. Dia akan mulai menjadi cikal bakal muncul sebagai atlet kota. Kemudian kita siapkan di atlet provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat nasional. Oke, berarti memang ada pemetaan dan juga klasifikasi berdasarkan banyaknya minat murid di suatu sekolah. Bagaimana dengan data yang ditemukan bahwa tidak sampai 500 misalnya, ada sedikit peminat di suatu cabang olahraga, apakah tetap dikirim pelatih ke sekolah tersebut atau nanti digabungkan dengan sekolah lain kemudian berlatih bersama atau seperti apa? Jadi di tahap-tahap awal ini implementasi dari program pembinaan usia dini kita itu memang masih dalam tahap pemetaan dan tahap sosialisasi. Kalau misalnya sekarang ini ada beberapa percontohan sekolah kita ambil, jadi belum semua seluruh sekolah. Jadi kita ada uji petiknya, ada percontohan di beberapa sekolah. Kita ambil, kita data, kemudian kita masukkan yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita integrasikan dengan cabang olahraga. Sejauh ini berjalan dan insya Allah di 2024 itu menjadi salah satu program yang cukup serius akan kita lakukan pembinaan itu. Kenapa? Karena di tahun 2024 itu tidak ada multi event yang besar. Tidak ada Porda, tidak ada Porkot, sehingga kita akan fokus kepada pembinaan usia dini dan tahapan-tahapan pembinaan terintegrasi. Oke, berbicara soal beberapa contoh sekolah tadi yang dijadikan contoh untuk pemetaan minat dan bakat siswa. Di Kota Makassar sendiri sudah ada gambaran tidak sebenarnya cabur apa nih yang paling berpotensial untuk bisa dibina menjadi atlet profesional? Jadi salah satu memang kemarin waktu saya pertama jadi ketua KONI, saya memandang bahwa organisasi ini harus kuat secara digital. Karena dengan saluran-saluran digital ini, pendekatan teknologi ini akan memudahkan kita untuk melakukan pemetaan, untuk melakukan mapping terhadap potensi olahraga yang kita punya. Nah, maka kemarin itu dengan kita meluncing beberapa aplikasi, ada Samaki, ada aplikasi Mantap untuk pendataan database atlet dan seterusnya. Maka ini sudah mulai berjalan dan bekerja dalam 1 tahun ini. Dan cenderung hari ini kita sudah punya datanya. Misalnya di database itu ada sekitar 28.000 sekarang yang terdata di dalam aplikasi Mantap itu atlet kita di semua tingkatan. Mulai pemula, kemudian atlet kota yang sudah berprestasi daerah dan sudah berprestasi nasional. Ini sudah mulai semua kita data ke situ. Kemudian itu juga menjadi aplikasi yang monitoring perkembangan latihannya mereka. Berarti melalui aplikasi di situ bisa ditahu cabang olahraga mana yang paling diminati. Ada berapa cabang olahraga yang paling diminati di Kota Makassar? Secara keseluruhan yang aktif ini kita punya 42 cabang olahraga. Dari 42 itu sekitar 27 memang yang rata-rata itu peminatannya besar. Rata-rata 27 cabang olahraga. Dan prinsip kita adalah menjaga prestasi yang memang menjadi langganan kita atau menjadi potensi prestasi kita, tapi juga berusaha meningkatkan cabang olahraga yang lain yang belum dikenal oleh masyarakat kita. Berarti tetap dimaksimalkan untuk olahraga-olahraga yang paling potensial. Dan yang paling potensial tuh kira-kira cabang olahraga apa? Sekarang ini ya kalau kita lihat rata-rata yang cukup stabil prestasinya ada beberapa, ada sekitar 20-an ya. Ada tinju, kemudian karate, kemudian futsal ya. Ini stabil prestasi di semua tingkatan ya. Semua tingkatan. Kemudian panjat tebing ya, sampai ada atlet kita yang sudah go internasional, main di manjat di Spanyol dan di beberapa negara yang lain. Kemudian ada angkat besi, salah satu atlet kita yang peraih medali Olimpiade ya. Ada yang kemarin memecahkan rekor dunia lagi, itu angkat besi. Kemudian
beberapa cabang olahraga yang lain. Ada sekitar 20-an. Ada sekitar Yang unggulan 20-an kita, yang unggulan dan ini Iya. akan tetap dibina oleh Kita KONI. bina dan pertahankan. Dan ada juga keputusan kontroversial yang dilakukan oleh KONI bahwa akan membina pelaku pembusuran nih Iya. Pak untuk menjadi atlet panahan di KONI Makassar. Tapi Pak Ahmad Ya. Susanto sesaat lagi, jawabannya sebentar. Kita akan kembali pemirsa tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama kami saudara di Sapa Sulsel, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya bersama Pak Ahmad Susanto, Ya. Ketua KONI Makassar. Pak, mengenai keputusan Ya. kontroversi beberapa hari lalu yang juga sempat dibahas oleh Ya. netizen dan juga warga Makassar bahwa KONI akan membina pelaku pembusuran ini untuk menjadi atlet panahan nasional. Itu Ya. atas dasar apa Pak keputusan Ya. itu diambil kemudian dilontarkan oleh KONI Ya. Makassar? Ya, saya baca itu Iya, iya. ya. Sempat viral memang 2 hari ini. Hmm. Dan saya kira begitulah kita di Makassar ya. Oke. Kalau ada sesuatu yang baru pasti viral Iya, biasanya. iya, betul. Iya. Dibahas ramai gitu. Betul ya. Ah. Jadi begini, olahraga itu tidak boleh kita pandang hanya sebagai kapitalisme medali. Saya bukan penganut paham yang itu. Iya, betul. Bahwa olahraga itu hanya hadir untuk medali, untuk memenangkan pertandingan, kemudian untuk hanya mendapatkan juara. Bukan itu sebenarnya. Oke. Lebih daripada itu, ya memang sesuai dengan misi yang kita usung di KONI Kota Makassar, Makassar City of Sport, bagaimana menjadikan masyarakat Makassar ini sebagai Kota Makassar ini sebagai kota olahraga, ya. Sehingga dengan breakdown dari program itu, saya kira olahraga selain tampil sebagai prestasi, juga harus tampil sebagai gaya hidup atau lifestyle. Dan ini sudah kita lihat bagaimana masyarakat Makassar sekarang ini sangat banyak event lari, banyak macam-macam lah yang Maraton dan lain-lain. iya dan lain sebagainya yang memang menarik minat masyarakat untuk berolahraga. Jadi semakin semarak ini olahraga di Makassar ini. Kemudian lebih daripada itu juga olahraga harus tampil sebagai mitigasi sosial. Harus tampil sebagai mitigasi sosial. Mitigasi sosial itu adalah saya kira kewajiban kita semua. Bagaimana semua sektor di Makassar ini, baik itu pendidikan, kemudian sektor ekonomi, olahraga dan seterusnya, itu berkontribusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat kita, problem masyarakat kita, problem perkotaan masyarakat kita. Dan ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Ya tidak bisa kita pungkiri bahwa Makassar ini banyak kemajuan. Ya. Tetapi memang salah satu ciri kota yang pesat kemajuannya itu ya selalu meninggalkan juga persoalan-persoalan masyarakat, terutama di anak-anak muda, ya. Dan bukan lagi rahasia bahwa Makassar ini dikenal dengan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Ada pembusuran, balap liar, perkelahian, Iya. tawuran, Betul. perkelahian kelompok dan Ya. banyak masalah-masalah sosial yang melibatkan anak muda. Maka kita berangkat dari pemikiran tersebut, bagaimana olahraga bisa memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat seperti ini. Nah, makanya kita buat program di KONI Kota Makassar, mitigasi sosial. Jadi sebetulnya tidak hanya berbicara tentang pelaku pembusuran, memang kemarin dikhususkan sepertinya pemberitaannya ke situ. Padahal lebih luas daripada itu sebetulnya. Ya, kita merangkum semuanya, termasuk yang suka balap liar. Daripada kau balap-balap liar, jatuh luka, resikonya besar, kenapa tidak masuk? Kalau kau punya bakat, punya potensi, masuklah ke balap motor, olahraga motor, menjadi pembalap profesional. Nah, yang suka berkelahi, kau suka berkelahi di jalan, banyak pilihannya. Olahraga bela diri, masuk pencaksilat, masuk karate, masuk tinju, muay thai, banyak pilihannya. Dan yang suka busur-busur, maksudnya suka itu bukan juga sebenarnya pelaku kriminal, bukan. Oke. Nah, daripada dia ke situ, mending masuk panahan. Itu semangatnya mending sebetulnya. masuk di profesional, Iya. atlet profesional. Bagaimana olahraga ini memindahkan energi negatif masyarakat menjadi energi yang produktif dan positif. Baik. Itu poinnya sebetulnya. Itu poinnya ya. Iya. Lalu bagaimana ini pendekatannya? Karena kita tahu kan pelaku pembusuran dengan juga orang-orang yang dari kecil sudah belajar
panahan dan sebagainya tentu kan merasa tersaingi dan lain-lain, dan ini pendekatannya tentu berbeda. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh KONI Makassar nih untuk pendekatannya? Jadi ini yang harus diluruskan sebetulnya. Saya baca itu banyak, saya baca komentar-komentar netizen, Pak, bagaimana ini Pak Ketua kalau sekarang ini kemampuannya hanya 10 meter. Begitu dia masuk panahan bisa 100 meter. Lebih bahaya. Jadi saya kira kita harus memandang ini secara luas, tidak begitu sebetulnya ya. Tidak begitu anunya konsepnya. Kita lebih kepada pencegahannya ya. Kenapa hadir One Sule One Sport? Supaya anak-anak kita ini disibukkan dengan olahraga. Orang olahraga itu kalau dia latihan, disiplin, berlatih terus sepanjang waktu dengan program yang sudah disiapkan, kalau malam kira-kira masih ada kesempatan untuk kemana-mana? Pasti tidak ada. Kenapa? Dia capek. Dia bos tidur di rumahnya. Nah, inilah yang kita mau bikin seperti itu. Kalau anak-anak muda kita ini banyak kita libatkan pada kegiatan-kegiatan positif, ya, maka tidak ada waktu, tidak ada ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif tadi nih. Ya, kita tahu kan anak Makassar ini adalah anak-anak muda yang punya potensi, semangat dan energi yang besar. Kita tahu kan sarapannya coto, makan siangnya palu basah, makan malamnya kondro. Jadi ada penumpukan protein yang membuat energinya berlebih. Kalau tidak difasilitasi, kita tidak bukakan salurannya, maka ini akan menjadi potensi untuk negatif. Dia akan terpanggil atau terpengaruh menjadi tukang busur, suka berkelahi di jalan, atau menjadi balap-balap liar. Itu sebenarnya upaya. Dan upaya ini bukan hanya hari ini. Sebelum-sebelumnya itu sudah kita lakukan tahapan-tahapannya. Cuma kita mau ke depan, ini menjadi sebuah program yang betul-betul serius, secara komprehensif, mulai di awal sampai dia menjadi apa, ini kita betul-betul ramu betul programnya, sehingga ini tidak hanya menjadi sifatnya hanya kegiatan sebentar kemudian hilang, tapi ini menjadi program yang berkelanjutan. Itu poinnya. Lalu bagaimana nih Pak? Karena kan mereka nih mantan kriminalitas, boleh disebut seperti itu. Bagaimana memastikan mereka setelah terjun di dunia profesional, panahan profesional, lalu tidak kembali lagi memanfaatkan potensialnya itu ke dunia kriminalitas kembali, Pak? Ya ini harus diluruskan juga ini. Jadi sebetulnya ya kita membuka kesempatan kepada semua. Jadi bukan hanya mantan pelaku kriminal, dan kita titik fokusnya adalah pencegahan. Pencegahan sebetulnya bukan mantan kriminalnya, pencegahan. Orang-orang yang mau menjadi Pak busur-busur tadi itu, sebelum dia jadi begitu, kita cegah dia dengan menjadikan atlet panahan karena dia ada potensinya. Nah, caranya bagaimana? Tentu prosesnya akan panjang. Prosesnya akan panjang. Saya jelaskan nanti, tapi yang pasti semangatnya begini. Ini harus kita lihat ya sebagai persoalan yang harus kita tangani sama-sama. Kalau kita diam, tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada solusi yang lahir dari sini. Salah satu solusi yang diberikan dari sektor olahraga adalah seperti ini. Maka kita harus optimis dulu. Bisa ini, kita harus optimis dulu ya. Dan logika yang kita pakai, tidak boleh juga misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya tentara, BRIMOB, itu jago semua menembak. Apakah setiap hari mereka menembak? Kan tidak. Begitu. Ada tempatnya, ada waktunya, dan ada ruang-ruangnya khusus untuk itu. Ada tempat, waktu, dan ruang khusus untuk menyalurkan itu. Betul, dan itu sama semangatnya. Jadi anak-anak ini kita kasih ruang, kita latih. Latihan itu bukan hanya tentang skill, tapi bagaimana mengisi mereka menjadi seorang atlet, dan bagaimana mengisi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya, adakah atlet panahan yang selama ini latihan panahan kemudian dia terlibat busur-pembusur? Kan tidak ada. Betul. Artinya mereka pikirannya sudah teratur, konsentrasinya sudah tahu harus kemana. Berarti saya kira kita mau menuju ke mindsetnya juga berarti harus diubah. Ini yang juga sedang dilakukan oleh KONI Makassar untuk tetap juga membina atlet dari segi mindset dan juga skill. Nanti caranya bagaimana saudara, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ya saudara, kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama saya Gufran Lamataha di Kompas TV Independen Terpercaya. Tadi Pak
Ketua KONI, kita sudah bahas banyak ya mengenai mitigasi sosial yang dilakukan oleh KONI Makassar. Sebenarnya yang menjadi ketertarikan pemuda untuk terjun di atlet profesional juga ialah kesejahteraan mereka menjadi atlet. Dan sebenarnya bagaimana sih strategi dan apa yang dilakukan oleh KONI Makassar untuk menjamin kesejahteraan yang dilakukan terhadap atlet-atlet profesional Makassar? Ya, jadi kalau kita bicara tentang atlet ya, atlet dan prestasi secara keseluruhan, ini sangat luas. Kita bicara tentang banyak hal. Pertama, kita bicara tentang bagaimana penjaringan dan perekrutan. Selama ini kan dengan One Sule One Sport, kemudian kemarin juga melalui Pekan Warga Kota, ya, antar kecamatan itu langsung ke kelurahan, langsung ke kecamatan, langsung ke sekolah untuk merekrut atlet. Jadi semua saluran di masyarakat ini kita buka siapapun yang mau menjadi atlet ya untuk menjadi atlet profesional ke depan. Kemudian kita bicara lagi tentang program pembinaan usia dini, usia dini dan pembinaan terintegrasi cabang olahraga. Itu sudah ada semua. Kita juga bicara tentang fasilitas ya. Ini kalau bicara fasilitas ini pasti luas juga kan gitu. Kita bicara fasilitas olahraga yang ada di Kota Makassar. Kemudian kita bicara tentang kemana mereka akan dibawa. Maka di KONI Kota Makassar kita juga menyiapkan dukungan nasional. Ya, kalau selama ini atlet kita yang dipanggil ke nasional itu bingung kodong mau saya kalau di nasional ini Jakarta ini pelatihan dipanggil bayar kosnya bagaimana, makannya bagaimana, pesawatnya ke sana bagaimana. KONI Kota Makassar menyiapkan alokasi untuk dukungan itu. Supaya ini motivasi untuk mendorong atlet kita semakin banyak yang menjadi atlet nasional. Kenapa? Kau tidak usah pikir persoalan non teknis, fokus saja latihan di Jakarta dalam tim nasional itu. Kemudian pertanyaannya lagi, setelah dia menjadi atlet, bagaimana kesejahteraannya? Bagaimana masa depan dan seterusnya? Kami beruntung di KONI Kota Makassar karena punya wali kota yang betul-betul konsen dan peduli dengan kemajuan olahraga. Saya dengan beliau banyak diskusi dan beliau banyak memberikan arahan, banyak memberikan program masukan untuk semua tahapan-tahapan dalam penyiapan atlet kita itu sampai kepada tingkatan kesejahteraannya. Insya Allah kalau bicara kesejahteraan, dua murahnya kan. Gitu. Pertama adalah kesejahteraan itu sendiri, yang kedua adalah berbicara tentang masa depan. Selama ini kalau di KONI Kota Makassar, contoh di Porda kemarin, kita memberikan anggaran itu 11-12 miliar untuk peraih medali di Sinjai dan Bulukumba. Tahun ini di Pekan Olahraga Kota kita menyiapkan 2,5 miliar untuk bonus mereka yang meraih medali. Jadi bonus-bonus itu menjadi motivasi untuk semakin kita memperhatikan atlet kita. Insya Allah dalam jangka panjang kita lagi menggodok perda olahraga. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman di DPR sangat mendukung ini dan ini Bapak Wali Kota sudah mengerahkan perda olahraga. Salah satu poin di perda olahraga itu yang kita rencanakan adalah bagaimana atlet kita punya jaminan masa depan. Paling tidak ada insentifnya, tentu dengan kualifikasi prestasi tertentu. Ada insentif yang setiap bulan dia terima. Saya sangat selalu mengcopy atau quotes-nya Pak Wali, ya, pesan-pesannya Pak Wali ke kita bahwa kita sudah menghargai RT RW dengan memberikan insentif setiap bulan. Maka atlet yang berprestasi pada tingkatan tertentu juga harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Insentif juga. Insentif, seperti itu. Yang kedua, kami juga melakukan inovasi-inovasi banyak di KONI Kota Makassar. Satu-satunya mungkin ya KONI di Indonesia yang hari ini bekerja sama dengan 3 kampus di Makassar untuk beasiswa. Jadi atlet kita yang mau mengakses beasiswa ini masuk kepada perguruan tinggi yang kita kerjasamakan itu langsung diterima. Dan ada biaya-biaya khusus yang memang diringankan oleh kampus itu. Yang kedua, kami mendapatkan kuota beasiswa langsung dari kementerian. Satu-satunya KONI di Indonesia yang mendapatkan kuota beasiswa langsung dari kementerian untuk atlet kita. Dan yang ketiga, kami juga ada kerjasama dengan Netherlands Leadership and Business International, KONI dengan mereka, di mana atlet-atlet kita, pelatih, pengurus cabang olahraga punya kesempatan
untuk mengakses pendidikan di luar negeri Oke, melalui berarti KONI ada Kota beasiswa-beasiswa Makassar. Ya. Jadi di kita dalam bicara kota tentang dan juga luar negeri ya. kesejahteraan dan bicara tentang masa depan yang mereka mau tuju ke depannya dengan pendidikan, dengan sentuhan pendidikan, dengan sentuhan kesejahteraan tadi. Baik. Jadi Terakhir, yang daripada kau yang busur-busur, Iya, iya. balap liar, kau punya potensi, mulailah latihan menjadi atlet. Ya. mending jadi atlet Iya. profesional begitu. Terakhir, Pak Ketua KONI, boleh mungkin dijelaskan dan juga harapan ke depannya nih untuk KONI Makassar dan juga atlet-atlet di Kota Makassar. Singkat saja silakan. Ya. Ada dua hal yang saya sampaikan. Ya. Yang pertama bahwa apa yang menjadi perbincangan netizen 2 hari ini, ya, ini sesuatu yang positif dan saya terima kasih atas respon yang luar biasa. Artinya masyarakat punya kepedulian untuk itu. Kita harus optimis, ya, optimis. Ini bukan sesuatu yang baru, sudah kita lakukan. Saya kasih contoh, waktu bulan puasa itu salah satu ciri bulan puasa itu banyak balap liar. Oke. Kita bikinkan wadahnya di CPI kemarin, balap resmi. Jadi pembalap liar itu pindah ke CPI untuk balap resmi, diatur sesuai dengan regulasi balap motor. Dan angka balap liar selama bulan Ramadan itu turun 70%, karena semua energinya pindah ke sini. Maka di bidang lain, di cabur lain juga bisa begitu. Kami optimis dengan yang pelaku-pelaku tadi itu. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa saya memanggil anak-anak Makassar, anak-anak muda hebat. Ya memang kita tahu anak Makassar ini punya modal lebih dibandingkan dengan daerah lain yang dibutuhkan olahraga. Yaitu apa? Nyali. Anak Makassar itu punya nyali, punya keberanian. Dan itu faktor yang sangat dibutuhkan di olahraga. Karena itu saya memanggil, ayo jadi atlet sesuai dengan minat dan pembakatan kita masing-masing. Kita harumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia. Baik, terima kasih kepada anak-anak muda. Silakan datang dan juga salurkan minat dan bakatnya sesuai dengan minat mereka di dunia olahraga. Terima kasih Ketua KONI Makassar Pak Ahmad Susanto sudah hadir di tengah-tengah kita di Kompas TV. Dan saudara, saya Gita Lawataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.